Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Abdurrahman Ali di channel AATV Official. Apa kabar kamu semua? Semoga sehat selalu, rezeki lancar, dan tetap semangat. Saya akan menceritakan kisah perjalanan baginda Rasulullah SAW ke Taif. Tapi bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe agar tidak ketinggalan video terbarunya. Subscribe itu gratis, dan gratis. Selamat menyimak kisahnya. Selama 9 tahun, sejak masa kenabian, baginda Nabi Muhammad SAW telah berusaha menyampaikan ajaran Islam dan mengusahakan hidayah serta perbaikan kaumnya di Makkah. Namun, selain sekelompok kecil orang yang sudah masuk Islam dan beberapa orang yang selalu membantu beliau SAW, walaupun belum masuk Islam, kebanyakan orang kafir Makkah selalu menyakiti, memperolok-olok, dan berbuat semena-mena terhadap baginda Nabi SAW dan para sahabatnya. Paman baginda Nabi SAW, Abu Talib, termasuk orang yang baik hatinya, meskipun belum masuk Islam. Dia selalu memberikan segala bentuk bantuan kepada baginda Nabi SAW. Pada tahun ke-10 kenabian, ketika Abu Talib meninggal dunia, kaum kafir mendapat kesempatan untuk mencegah perkembangan Islam dan menyakiti kaum muslimin dengan terang-terangan. Baginda Rasulullah SAW pun pergi ke Taif dengan anggapan bahwa di sana ada kabilah Sakif yang berjumlah besar. Apabila kabilah tersebut masuk Islam, kaum muslimin akan terbebas dari berbagai penderitaan dan menjadikan kota tersebut sebagai pusat penyebaran agama. Setibanya di Taif, baginda Nabi SAW langsung menemui 3 orang tokoh masyarakat Taif. Beliau SAW berbicara dengan mereka, mengajak mereka kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan agar mereka mau membantu baginda Rasulullah SAW. Namun, mereka bukannya menerima atau paling tidak berlaku sopan kepada tamu yang baru datang sebagaimana bangsa Arab yang terkenal sangat memuliakan tamu, bahkan mereka terang-terangan menjawab dan menghadapi beliau SAW dengan sikap dan akhlak yang sangat buruk. Mereka pun tidak menginginkan baginda Rasulullah SAW tinggal di situ. Padahal, orang yang dianggap sebagai tokoh yang diajak bicara oleh baginda Nabi SAW seharusnya adalah orang yang mulia dan berbicara dengan sopan. Salah seorang di antara mereka berkata, "Oh, kamukah orang yang diutus oleh Allah sebagai Nabi?" Yang kedua berkata, "Apakah Allah tidak menemukan orang lain selain kamu untuk diutus sebagai Rasul?" Yang ketiga berkata, "Aku tidak mau bicara dengan kamu. Sebab, jika kamu memang seorang Nabi seperti pengakuanmu, lalu aku menolakmu, tentu aku tidak lepas dari musibah. Jika kamu berbohong, maka aku tidak mau bicara dengan pembohong." Sesudah itu dengan perasaan putus asa kepada mereka, baginda Nabi SAW berharap dapat berbicara dengan orang-orang lain. Memang semangat dan keteguhan beliau SAW seperti gunung. Ternyata tidak seorang pun yang bersedia menerimanya. Jangankan menerima, bahkan mereka mengusir beliau SAW dengan berkata, "Segera tinggalkan kota kami, pergilah kemana kamu suka." Ketika baginda Nabi SAW sudah tidak dapat mengharapkan mereka dan bersiap-siap untuk kembali, maka mereka menyuruh anak-anak kota tersebut untuk membuntuti baginda Nabi SAW. Mereka lalu mengganggu, mencaci, dan melempari baginda Nabi SAW dengan batu sehingga kedua sandal beliau SAW menjadi merah berlumuran darah. Dalam keadaan seperti itulah baginda Nabi SAW meninggalkan Taif. Di tengah perjalanan, tatkala sudah merasa aman dari gangguan anak-anak nakal itu, beliau SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Ya Allah, aku adukan kepadamu lemahnya kekuatanku, sedikitnya upayaku, dan kehinaanku dalam pandangan manusia. Wahai yang Maha Penyayang dari sekalian penyayang, Engkaulah Tuhan orang-orang yang tertindas, dan Engkaulah Tuhanku. Kepada siapakah Engkau serahkan diriku? Kepada orang asing yang akan memandangku dengan muka masam atau kepada musuh yang Engkau kuasakan kepadanya segala urusanku? Tiada keberatan bagiku, asalkan Engkau tidak murka kepadaku. Perlindunganmu sudah cukup bagiku. Aku berlindung kepadamu dengan nur zatmu yang menyinari segala kegelapan, dan dengannya menjadi baik segala urusan dunia dan akhirat. Aku berlindung dari turunnya kemarahanmu kepadaku atau kemurkaanmu kepadaku. Jauhkanlah murkamu hingga Engkau ridho. Tiada daya dan upaya melainkan denganmu." Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penguasa seluruh alam pun memperlihatkan keperkasaannya dan mengutus malaikat Jibril alaihissalam untuk datang memberi salam kepada beliau dan berkata,
Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar ucapan dan jawaban kaummu, dan Dia mengutus kepadamu malaikat penjaga gunung agar siap melaksanakan apapun perintahmu kepadanya. Malaikat itu pun datang dan memberi salam kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seraya berkata, apapun yang engkau perintahkan akan kulaksanakan. Bila engkau sukai, akan kubenturkan kedua gunung di samping kota ini sehingga siapa saja yang tinggal di antara keduanya akan hancur binasa atau apapun hukuman yang engkau inginkan. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bersifat pengasih dan mulia ini menjawab, aku hanya berharap kepada Allah, seandainya saat ini mereka tidak menerima Islam. Semoga kelak di antara keturunan mereka akan lahir orang-orang yang menyembah dan beribadah kepada Allah. Demikianlah akhlak baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia. Kita mengaku sebagai pengikutnya, namun ketika sedikit kesulitan atau celaan menimpa kita, kita langsung marah, bahkan menuntut balas seumur hidup. Kezaliman dibalas dengan kezaliman, sambil kita terus mengaku sebagai umat baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun mengalami penderitaan dan kesusahan yang berat, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berdoa buruk dan tidak menuntut balas. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.